Kisah Kaisar Gaozu dari Han, sang petani yang menjadi kaisar. Pada masa ketika dunia Tiongkok masih terpecah antara perang dan ambisi, di sebuah desa kecil di daerah Pei, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak mengubah nasib seluruh negeri. Namanya Liu Bang, kelak dikenal sebagai Kaisar Gaozu dari Han, pendiri salah satu dinasti terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Ia lahir dari keluarga petani sederhana. Ayahnya seorang petani keras kepala, dan ibunya perempuan bijak yang percaya bahwa takdir anaknya terikat dengan langit. Legenda mengatakan saat ibunya mengandungnya, seekor naga melingkar di atas rumah mereka pada malam hari. Pertanda bahwa bayi yang akan lahir ditakdirkan menjadi besar. Liu Bang tumbuh dengan sifat yang berani, keras kepala, namun juga memiliki hati yang hangat. Ia bukan anak yang rajin bekerja di sawah, sering membiarkan orang lain mengerjakan bagiannya, sambil duduk minum arak dan berbicara tentang dunia di luar. Sejak muda Liu Bang memiliki daya tarik yang luar biasa. Ia pandai bergaul, suka menolong orang miskin, dan tidak takut menghadapi pejabat yang lalim. Meski ia hanyalah seorang kepala pos kecil di bawah kekuasaan dinasti Qin, semua orang di desanya menganggapnya berbeda. Saat dinasti Qin, yang didirikan oleh Kaisar Qin Shi Huang, semakin menindas rakyat dengan pajak tinggi dan kejepase. Untuk membangun tembok besar, serta makam sang kaisar, Liu Bang mulai menumbuhkan kebencian dalam hatinya terhadap pemerintahan yang kejam itu. Ketika kekaisaran Qin mulai goyah setelah wafatnya Qin Shi Huang, pemberontakan rakyat pun meletus di seluruh negeri. Liu Bang, yang awalnya hanya pejabat kecil, melihat kesempatan itu. Ia mengumpulkan sekelompok pengikut dari rakyat biasa, petani, bandit, dan buronan, dan bersumpah akan melawan kekuasaan yang menindas. Dengan kecerdasannya, ia tidak hanya bertempur dengan pedang, tetapi juga dengan akal dan kata-kata. Ia tahu bagaimana memikat orang-orang berbakat untuk bergabung dengannya. Di sisi lain muncul pula seorang pemberontak lain bernama Xiang Yu, seorang panglima muda dari Chu yang gagah berani dan tak terkalahkan di medan perang. Dunia saat itu terbagi antara dua tokoh besar ini, Xiang Yu si pendekar agung, dan Liu Bang si pemimpin rakyat. Liu Bang berhasil merebut wilayah Guanzhong, jantung kekaisaran Qin, lebih dulu. Ketika ia masuk ke ibu kota Shenyang, rakyat menyambutnya seperti pahlawan. Namun ia tidak membiarkan pasukannya menjarah atau membunuh. Ia mengumumkan 3 piagam pemerintahan, yang menegaskan bahwa hanya pembunuh, perampok, dan pengkhianat yang akan dihukum, sementara rakyat biasa akan dilindungi. Kebijakan ini membuatnya dicintai oleh rakyat dan menandai awal dari kebijaksanaan pemerintahannya kelak. Namun kejayaan itu belum bertahan lama. Xiang Yu, yang datang kemudian, merasa bahwa Liu Bang telah melampaui batasnya. Ia mengundang Liu Bang dalam sebuah perundingan yang kemudian berakhir dengan penghinaan. Liu Bang nyaris dibunuh, tapi berhasil melarikan diri berkat kesetiaan bawahannya, terutama Zhang Liang dan Han Xin, dua tokoh besar yang kelak menjadi penopang dinasti Han. Pertikaian besar antara keduanya meletus dalam apa yang dikenal sebagai Perang Chuhan. Perang itu berlangsung selama bertahun-tahun, penuh dengan tipu daya dan darah. Xiang Yu unggul dalam kekuatan, tetapi Liu Bang unggul dalam strategi dan kesabaran. Dengan bantuan Han Xin yang jenius dalam taktik militer, Liu Bang menaklukkan satu persatu wilayah lawan. Ia tahu bagaimana memanfaatkan waktu, membangun aliansi, dan mematahkan kekuatan musuh tanpa harus selalu mengandalkan pedang. Akhirnya, pada tahun 202 sebelum Masehi, di medan perang Geisha, Xiang Yu terkepung, dikelilingi oleh pasukan Liu Bang yang menggunakan taktik nyanyian Chu untuk melemahkan semangat musuh. Xiang Yu bunuh diri di tepi sungai Wu. Dengan kemenangan itu, Liu Bang naik takhta dan mendirikan dinasti Han, menjadi Kaisar Gaozu dari Han. Begitu menjadi kaisar, Liu Bang tidak lupa asal-usulnya. Ia berjanji akan memerintah dengan keadilan dan kesederhanaan. Ia menghapus pajak berat, mengurangi kerja paksa, dan memulihkan tanah bagi petani. Ia juga membangun kembali pemerintahan berdasarkan hukum dan meritokrasi, melanjutkan sistem birokrasi dari Qin namun dengan hati manusia yang lebih lembut. Di bawah kekuasaannya, ekonomi mulai bangkit, perdagangan kembali hidup, dan rakyat kembali tersenyum setelah masa panjang penderitaan. Namun jalan seorang kaisar tidak selalu dipenuhi cahaya. Gaozu menghadapi pemberontakan dari para bangsawan dan jenderalnya sendiri. Ia harus berjuang menegakkan kekuasaannya, bahkan terhadap orang-orang yang dulu berjuang bersamanya. Salah satu pemberontakan terbesar datang dari Han Xin, sang jenderal yang membantunya menang dalam perang. Dengan berat hati, Kaisar Gaozu harus menyingkirkannya demi menjaga kestabilan dinasti. Di istana ia didampingi oleh permaisuri Luzi, perempuan yang kuat dan ambisius. Walau setia, Luzi juga dikenal kejam kepada musuh politik dan istri-istri selir kaisar. Pada akhir hidupnya Liu Bang mulai merasakan getirnya kekuasaan.
bahwa tahta emas juga bisa menjadi penjara. Pada tahun 195 sebelum Masehi, Kaisar Gaozu jatuh sakit setelah memimpin ekspedisi untuk menumpas pemberontakan kecil di wilayah barat. Ia kembali ke istana Chang'an. Tubuhnya lemah, namun matanya masih tajam. Di ranjang kematiannya, ia memanggil putranya, Liu Ying, dan berkata dengan suara lirih, "Aku hanyalah seorang petani dari Pei yang dituntun langit untuk menjadi kaisar. Jangan pernah lupa bahwa rakyat adalah akar dari negeri. Jika akar kering, pohon pun tumbang." Tak lama setelah itu napasnya berhenti. Ia wafat dalam ketenangan, meninggalkan warisan yang akan bertahan selama berabad-abad. Dinasti Han yang didirikannya menjadi salah satu masa keemasan Tiongkok, tempat ilmu pengetahuan sastra dan perdagangan berkembang pesat. Nama Han bahkan menjadi identitas abadi bagi bangsa Tiongkok hingga kini. Orang Han, dari seorang petani sederhana hingga menjadi kaisar yang mengubah sejarah, kisah Liu Bang, Kaisar Gaozu, adalah kisah tentang keberanian, kecerdikan, dan kekuatan tekad manusia yang menolak tunduk pada nasib. Langit mungkin memberi tanda dengan naga, tetapi keberanianlah yang membuat seorang manusia benar-benar menjadi anak langit. Apa saja yang dilakukan Kaisar Gaozu dari Han Liu Bang semasa hidupnya, baik sebelum maupun setelah ia menjadi kaisar, disusun secara runtut agar mudah dipahami. Pada masa awal kehidupan sebelum menjadi kaisar, 1. Lahir dari keluarga petani di Pei. Ia berasal dari keluarga sederhana dan bekerja sebagai petani serta kepala pos kecil. Dari sini ia belajar memahami penderitaan rakyat miskin. 2. Membangun hubungan dengan rakyat dan orang berbakat. Liu Bang dikenal ramah, jujur, dan suka menolong. Ia berteman dengan banyak orang dari berbagai lapisan, termasuk orang-orang berani dan cerdik seperti Zhang Liang, Xiao He, dan Han Xin, yang kelak menjadi pilar dinasti Han. 3. Melawan penindasan dinasti Qin. Setelah melihat kekejaman pemerintahan Qin yang memaksa rakyat bekerja membangun tembok dan makam, Liu Bang ikut bergabung dalam gelombang pemberontakan rakyat yang melanda seluruh negeri. 4. Memimpin pemberontakan rakyat. Ia mengumpulkan petani, buronan, dan bekas prajurit menjadi pasukan kecil. Dari situ ia memulai perjuangan melawan kekuasaan Qin. Di masa perjuangan dan pendirian dinasti Han. 5. Menaklukkan wilayah Guangzhou dan Shenyang. Setelah pasukan Qin melemah, Liu Bang berhasil menjadi yang pertama masuk ke ibu kota Shenyang. Di sana ia melarang pasukannya menjarah dan mengeluarkan 3 piagam pemerintahan yang menekankan perlindungan terhadap rakyat biasa. 6. Membangun reputasi sebagai pemimpin yang adil. Berbeda dari para panglima lain yang kejam, Liu Bang memperlakukan rakyat dengan lembut. Ia memberi mereka kebebasan dan membatalkan banyak pajak berat. 7. Berperang melawan Xiang Yu dalam Perang Chuhan. Dalam perang besar antara dua kekuatan pemberontak, Liu Bang menunjukkan kecerdikan politik. Ia membangun aliansi dan menggunakan strategi jenius. Han Xin untuk memenangkan perang panjang melawan Xiang Yu. 8. Menaklukkan Xiang Yu dan mempersatukan Tiongkok. Setelah bertahun-tahun perang, ia mengalahkan Xiang Yu di pertempuran Gaixia, membuat Xiang Yu bunuh diri. Dari kemenangan itu, Liu Bang menjadi penguasa tunggal seluruh Tiongkok. 9. Mendirikan dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi. Ia naik takhta sebagai Kaisar Gaozu dari Han dengan ibu kota di Chang'an. Dinasti Han kemudian menjadi salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Tiongkok. Pri masa pemerintahan sebagai kaisar. 10. Menghapus kebijakan keras dinasti Qin. Liu Bang menghapus kerja paksa besar-besaran, menurunkan pajak, dan menghapus hukum-hukum kejam dari dinasti Qin yang dulu menindas rakyat. 11. Menegakkan 3 piagam pemerintahan sebagai dasar hukum awal Han. Isinya sederhana dan manusiawi. Pembunuh dihukum mati, pelaku kejahatan berat dihukum setimpal. Selain itu rakyat dibebaskan dan dilindungi. Ini menjadi dasar hukum yang lebih berperi kemanusiaan dari sebelumnya. 12. Mengatur kembali birokrasi dan pemerintahan. Ia tetap menggunakan sistem administrasi terpusat warisan Qin, tetapi menggantinya dengan pejabat yang kompeten, bukan hanya bangsawan. 13. Membagi wilayah kepada kerabat dan sekutu. Untuk menjaga kestabilan awal dinasti, ia memberi gelar raja kecil kepada beberapa kerabat dan jenderal yang berjasa. Namun ketika mereka memberontak, ia dengan tegas menumpasnya, menegakkan kekuasaan pusat. 14. Menunjuk penasihat bijak seperti Zhang Liang, Xiao He, dan Han Xin. Ia tahu bagaimana menggunakan kemampuan orang lain. Zhang Liang menjadi penasihat politik, Xiao He mengatur pemerintahan, dan Han Xin memimpin militer. Tanpa mereka, dinasti Han mungkin takkan lahir. 15. Membangun ekonomi dan pertanian. Ia memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat perang, memperbaiki irigasi, dan memberi waktu bagi rakyat untuk menanam serta berdagang kembali. Perekonomian pun perlahan bangkit. 16. Menyatukan rakyat di bawah identitas Han.
seluruh negeri perlahan mulai menyebut diri mereka sebagai orang Han. Identitas yang bertahan hingga kini sebagai sebutan etnis utama Tiongkok. 17. Menegakkan kestabilan politik. Setelah berbagai pemberontakan dan intrik bangsawan, Liu Bang berhasil menciptakan fondasi stabil yang kelak dilanjutkan oleh putranya, Kaisar Huidi dan generasi selanjutnya, kena akhir hidup dan warisan. 16. Menumpas pemberontakan di wilayah barat. Di usia lanjut, ia masih turun ke medan perang untuk menumpas pemberontakan kecil. Dari situ kesehatannya memburuk dan ia jatuh sakit. 19. Menunjuk putranya Liu Ying sebagai penerus. Sebelum wafat, ia berpesan agar anaknya memerintah dengan lembut dan selalu berpihak pada rakyat. 20. Wafat pada tahun 195 sebelum Masehi. Ia meninggal di Istana Chang'an, meninggalkan dinasti yang akan bertahan lebih dari 4 abad. Dan salah satu masa paling gemilang dalam sejarah Tiongkok, perwarisan abadi Kaisar Gaozu, pendiri dinasti Han, yang menjadi dasar budaya politik dan identitas bangsa Tiongkok selama ribuan tahun, mengembalikan kesejahteraan rakyat setelah kekejaman dinasti Qin, menjadi simbol bahwa bahkan seorang petani biasa bisa menjadi kaisar dengan keberanian dan kebijaksanaan. Pemerintahannya menjadi contoh bagi banyak kaisar berikutnya tentang pentingnya menyeimbangkan kekuasaan dengan belas kasih.